Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suara saya apakah sudah terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Rudiono Pak, mewakili PT Mitra Integrasi Informatika. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya di acara webinar kami hari ini. Untuk kali ini kami ingin sharing informasi mengenai solusi produk Cisco, yaitu produk Meraki, Pak. Jadi solusi ini memang agak berbeda dengan solusi produk yang lainnya, which is solusi Meraki adalah cloud managed networking ya. Jadi di situ nanti semua manajemen perangkat Meraki berbasis cloud. Sebelum memulai, mungkin izinkan saya untuk memberikan beberapa sharing informasi, Pak ya, untuk acara webinar kami pagi hari ini. Yang pertama adalah untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di chat box yang tersedia. Nanti untuk dua pertanyaan terbaik akan kami berikan e-voucher, Pak. Kemudian di akhir sesi nanti kita akan adakan door prize dengan data menggunakan registrasi form terakhir yang kita terima. Kemudian nanti jika ada Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan secara teknis, bisa juga melalui chatbox juga. Nah, nanti di akhir sesi presentasi dan demo, kita juga akan buka question and answer secara live. Untuk sesi berikutnya adalah presentasi dan demo yang akan dilakukan oleh Bapak Mario Jack dari Cisco Principal. Semoga sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara webinar kami ini. Selanjutnya untuk waktu saya persilakan ke Pak Mario. Silakan Pak Mario. Ya, terima kasih ya Pak Rudi ya. Bisa dengar suara saya Pak Rudi ya? Ya, jelas Pak Mario. Baik. Iya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Terima kasih atas waktunya sudah join di sesi kita kali ini, sharing knowledge. Saya akan membawakan topik mengenai Cisco SD-WAN powered by Meraki. Oke, saya share screen dulu ya Pak Rudi. Ya, baik Pak. Silakan Pak. Iya, sudah bisa kelihatan belum Pak Rudi ya? Sudah kelihatan, berarti belum show Pak. Mungkin bisa di show. Oke. Sekarang bagaimana Pak Rudi? Masih belum. Udah. Baik, udah. Sudah ya? Udah Pak. Oke, Udah bagus. sudah full screen ya Pak Rudi ya? Yes, sudah full screen. Oke, baik. Kalau gitu saya langsung mulai. Oke, terima kasih semua. Saya sedikit kenalan mengenai Meraki. Apa sih Meraki gitu ya? Meraki itu asal kata dari kata Yunani, di mana artinya adalah sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Kita founded tahun 2006, launching produk kita pertama kali tahun 2008. Kita diakuisisi oleh Cisco tahun 2012. Kita punya pengalaman lebih 10 tahun di cloud infrastructure. Saat ini kita punya 500.000 lebih customer globally. Kita sudah proven deployment di 20.000 lebih site deployment. Jadi apa yang membedakan Meraki dengan kompetitor lainnya? Jadi Meraki adalah full stack cloud managed IT solution, di mana semua portfolio Meraki itu di-manage dengan single platform dashboard yang sama. Dan kita juga bisa diintegrasikan dengan third party solution menggunakan API. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat ada apps.meraki.io. Ini adalah marketplace di mana nanti kita bisa lihat third party solution yang sudah bekerja sama dengan Meraki. Jadi kita bisa integrasikan menggunakan API, baik itu ke dashboard, baik itu ke splash page maupun ke wireless ataupun ke tuntutan Meraki. Ini adalah portfolio Meraki. Semua portfolio Meraki di-manage dari single platform dashboard yang sama. Kita punya dari mulai access point, dari mulai switch,
security dan SD-WAN appliance. Namanya ada server gateway, ini ada WAN extender. Kita juga ada Meraki Insight untuk advanced analytics dengan machine learning. Kita ada juga namanya endpoint management untuk MDM. Kita juga punya namanya CCTV, smart CCTV. Oke, kalau kita ngomong masalah SD-WAN, apa sih itu SD-WAN? Kenapa perusahaan mesti mengadopsi SD-WAN? Mungkin semua juga pada tahu SD-WAN itu adalah software defined WAN. Tapi kenapa sih mesti saya mengadopsi SD-WAN? Jadi salah satu atau main alasan utama ya kenapa perusahaan mesti mengadopsi SD-WAN, kebutuhan bisnis yang terus meningkat dari tahun ke tahun, meningkatkan yang juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan link atau bandwidth. Gitu. Sehingga yang sudah kita ketahui, cost MPLS itu juga mahal. Sehingga perusahaan mencari alternatif untuk alternatif lain dari MPLS seperti menggunakan broadband connection. Jadi bagaimana kita bisa mengkoneksikan dari cabang ke HQ dengan solusi yang lebih murah, solusi yang dapat kita manage tapi dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, banyak perusahaan yang sedang melakukan migrasi, baik itu dari sisi aplikasinya atau dari sisi servernya ke public cloud, sehingga dibutuhkan suatu tools yang dapat memanage traffic ke cloud tersebut, dapat menjamin QoS baik dari sisi aplikasi maupun dari sisi web. Yang ketiga, meningkatnya penggunaan aplikasi VoIP dan video. Mungkin setahun ini apalagi ya dengan ada WFA segala macam, itu meningkat sekali penggunaan aplikasi VoIP dan video. Nah, ada beberapa teknologi WAN saat ini yang sudah mature di market yang bisa dipilih oleh perusahaan. Ada broadband, ada fiber, bahkan menggunakan teknologi seluler. Oke, di sini ada dua skenario di mana beberapa dari ibu bisa memilih untuk mengurangi ketergantungan terhadap MPLS. Skenario pertama adalah kita melakukan hybrid, dan artian menggunakan link MPLS dan link broadband. Jadi kita melakukan suplemen terhadap existing MPLS network dengan broadband yang kita punya. Kita bisa melakukan offload traffic dari MPLS ke broadband dengan melakukan policy based routing atau dengan melakukan dynamic path selection. Oke, kalau dynamic path selection berarti kita bisa mendefine aplikasi tertentu untuk masuk ke link WAN yang dari segi performance-nya bagus atau yang sudah kita set threshold-nya untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tersebut. Skenario kedua adalah skenario yang sangat ideal di mana perusahaan menggunakan koneksi broadband untuk bisa connect dari cabang ke kantor pusat. Kita menggunakan contoh dua-duanya ada high speed broadband connection. Dengan SD-WAN Meraki kita bisa melakukan load balancing business critical application berdasarkan policy maupun berdasarkan link performance. Nah, secara sampai gitu ya, kenapa perusahaan melakukan convert MPLS? Tadi sudah disebutkan, pertama dari segi aplikasi dan resource lainnya sudah banyak yang pindah ke public cloud, sehingga dari user yang ada di cabang maupun di remote user itu butuh koneksi langsung ke internet untuk bisa mengakses aplikasi atau resource-resource tersebut yang ada di public cloud. Nah, dengan ini yang namanya visibility network itu sangat menjadi krusial buat IT admin untuk bisa dapat memberikan kualitas service yang tinggi dari user pada saat user akses ke application, termasuk memanage dari sisi link WAN tersebut. Nah, ini adalah portfolio SD-WAN dari Meraki. Kita saat ini sudah support untuk 2 WAN port. Nanti bulan Juli kita akan ada announce produk baru yang bisa support lebih dari 2 WAN port. Kita sebut sebagai MX appliance. Kita juga support, kita juga bisa menggunakan 3G atau 4G ya USB modem dongle, baik itu sebagai single WAN maupun sebagai failover. Beberapa tipe juga sudah ada embedded LTE modem, jadi kita bisa menggunakan nano SIM card, kita bisa menggunakan koneksi 3G atau 4G. Tergantung apabila di site Bapak atau di cabang tidak terdapat local ISP yang cukup bagus performance, jadi kita bisa menggunakan koneksi dari segi 3G atau 4G.
Kita juga ada additional Ethernet ports yang support untuk PoE. Jadi bisa dikoneksikan ke access point atau ke device-device lain yang membutuhkan PoE. Solusi Meraki itu adalah zero touch deployment. Bukan hanya dari sisi SD-WAN saja, tetapi semua portfolio Meraki itu ada zero touch deployment. Apa itu zero touch deployment? Tidak dibutuhkan yang namanya on-site configuration, tidak dibutuhkan yang namanya pre-staging. Okay? Sebelum hardware datang, Bapak dan Ibu bisa melakukan konfigurasi produk Meraki dari dashboard Meraki. Biasa akan dikirimkan email oleh admin Meraki berisi hardware yang dibeli dan license yang dibeli juga. Dari situ kita bisa melakukan konfigurasi di dashboard Meraki. Kita bisa buat template, kita bisa buat API apabila kita mau melakukan deployment multiple cabang, sehingga akan memudahkan dan mempercepat waktu deployment. Jadi apa yang harus dilakukan ketika hardware datang? Kita unboxing hardware. Sebelum unboxing, kita kirim dulu hardware ke cabang, kita unboxing, ya, kita foto, jangan lupa di tag di Instagram, lalu kita taruhin hardware tersebut ke listrik dan kabel UTP yang bisa connect ke internet. Secara otomatis dia akan di-push konfigurasi dari dashboard Meraki ke hardware tersebut. Semua hardware ada di kantor pusat maupun di cabang. Secara otomatis. Jadi bayangkan kalau Anda nanti akan deployment 10 cabang, 15 cabang, ratusan cabang, seberapa cepatnya kita bisa lakukan deployment ini dengan menggunakan teknologi SD-WAN Meraki. Dan kita juga bisa menambahkan cabang-cabang baru hanya dalam waktu hitungan menit saja. Kenapa? Karena konfigurasi semua mudah dilakukan di dashboard Meraki, semua GUI based, tidak ada command line sama sekali. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja atau di cut atau bisa di chat box. Halo Pak Mari. Di awal saya sebutkan kenapa dan oh ya, silakan Pak Rudi. Pak, mungkin suaranya agak lebih deketin ke mikro Pak supaya agak lebih jelas. Oh, oke, sorry. Udah jelas belum Pak Rudi sekarang ya? Nah, sekarang Pak better Pak. Oke, Sip. baik. Oke, di awal saya sebutkan kenapa yang namanya advanced analytics itu sangat penting untuk bisa dapat mendeliver dan menjamin QoS dari user, link WAN sampai ke server maupun domain. Oke. Ini adalah advanced analytics yang kita bisa dapatkan dari solusi SD-WAN Meraki. Ada 3 yang bisa kita lakukan. Kita bisa namanya memonitor web application health, WAN health, dan VoIP health. Okay. Jadi dengan web application health kita bisa mendefine web application yang kita gunakan di dalam dashboard Meraki dan kita bisa memonitor dari segi performance-nya. Sehingga kita punya end-to-end visibility terhadap user experience pada saat menggunakan web application tersebut. Tidak hanya segi web application saja, kita juga bisa memonitor dari segi LAN, dari segi local area network, dari segi WAN, sampai dengan sisi servernya. Sehingga contoh kalau ada user komplain, saya tidak bisa akses atau saya mempunyai masalah konektivitas untuk Office 365. Biasanya kalau ada komplain, tim IT itu akan melihat dari sisi syslog. Dia akan lihat dulu dari sisi syslognya, dia akan cek dulu dari sisi koneksi LAN-nya, dari koneksi WAN-nya, atau dari sisi domainnya. Itu akan membutuhkan waktu mungkin 1 jam, 2 jam, atau bisa lebih. Dengan ada advanced analytics dari Meraki, kita hanya bisa melihat dan mengidentifikasikan pokok masalahnya ada di mana dalam waktu 5 menit saja. Di dashboard ini akan terlihat apabila ada isu dengan Office 365, seketika IT admin dapat mengetahui masalahnya ada di mana, apakah dari sisi LAN, dari sisi WAN, atau dari sisi server atau domain tersebut. Terus bagaimana kita bisa tahu, oh ternyata dari sisi server bermasalah. Pada saat di dashboardnya kita bisa klik juga detailnya, ini akan muncul di sini detail application problems detected. Ternyata average server responnya melebihi dari threshold yang sudah ditentukan secara otomatis. Nah, threshold ini itu di set secara otomatis oleh Meraki menggunakan machine learning. Jadi user tidak perlu men-set parameter performance satu persatu. Semua dilakukan oleh dashboard Meraki.
Jadi dia akan melihat, si mesinnya ini akan melihat berdasarkan behavior pattern dari masa-masa yang sudah ada, dari masa lalu. Jadi dari situ dia akan melihat, dia akan men-set secara otomatis password untuk masing-masing web application yang sudah kita define. Terus yang kedua juga kita bisa memonitor semua link WAN yang ada di semua cabang kita yang terhubung ke atau menggunakan produk Meraki. Sehingga kita bisa mengetahui dengan cepat link cabang mana saja yang kualitasnya kurang bagus. Kita juga bisa melihat kekuatan sinyal seluler apabila cabang tersebut menggunakannya sebagai single WAN maupun failover. Kita juga bisa mendapatkan informasi cabang-cabang mana saja yang banyak tergantung dan menggunakan koneksi 3G atau 4G dibandingkan broadband-nya. Sehingga tim IT nanti akan mempunyai data untuk melakukan justifikasi apakah untuk cabang tertentu harus kita ganti provider broadband-nya atau menggunakan koneksi 3G atau 4G saja. Dan semua informasi ini akan dapat kita lihat di dashboard Meraki. Jadi nanti secara presentasi saya akan tunjukkan live demo dashboard Meraki seperti apa. Yang ketiga adalah untuk Advanced Analytics, kita dapat memonitor performance aplikasi VoIP, baik itu yang based on cloud maupun on premises di semua cabang yang ada. Jadi kita dengan cepat dan dengan mudah kita dapat mengetahui apabila terjadinya degradasi kualitas dari aplikasi VoIP yang berjalan di ring tertentu. Oke. Jadi dengan Advanced Analytics Machine Learning dari Cisco Meraki, kita akan mempunyai end-to-end visibility. Mulai dari klien, mulai dari koneksi klien ke Wi-Fi, dari koneksi Wi-Fi ke switch, switch ke box SD-WAN, SD-WAN ke WAN, sampai dengan ke application yang ada di cloud. Kita akan mempunyai end-to-end visibility. Oke, kita akan berbicara mengenai intelligent path selection yang dapat dilakukan dengan Cisco Meraki SD-WAN. Jadi site-to-site VPN ini dapat digunakan oleh customer yang hanya butuh feature basic dari SD-WAN. Jadi sangat mudah sekali kita dapat membangun layer 3 IPsec VPN tunnel dari cabang ke kantor pusat dengan dashboard Meraki hanya dengan 3 klik saja. Jadi bayangkan kita membangun site-to-site VPN, itu satu cabang mungkin hanya butuh waktu 3-5 menit. Dan semua VPN parameter itu dikonfigurasi secara otomatis oleh Meraki dashboard. Jadi tidak butuh lagi kita manually melakukan konfigurasi parameter VPN-nya. Semua dilakukan otomatis oleh Meraki dashboard. Ini adalah contoh tampilan reporting yang dapat kita lihat di dashboard untuk real-time VPN mode performance monitoring, di mana kita bisa melihat dan memonitor semua link VPN yang ada di semua cabang kita maupun di head office. Jadi kita bisa lihat dari segi latensinya, dari segi jitter, dari segi loss, ataupun dari segi MOS. MOS itu adalah mean opinion score. Itu adalah parameter yang digunakan untuk melihat performance VoIP terhadap WAN link. Jadi apakah WAN link tersebut bagus untuk dijalankan aplikasi voice. Jadi kalau nilainya 1 itu paling jelek, nilai 4 itu paling bagus. Dan itu semua akan terlihat nanti di dashboard Meraki. Terus bagaimana kalau saya punya hosted application atau hosted services yang ada di public cloud? Apakah saya juga bisa mendefine policy yang sama seperti saya mendefine policy untuk cabang saya? Kita juga ada solusi yang namanya VMX, Virtual MX, untuk extend ke public cloud. Jadi apabila perusahaan mempunyai aplikasi atau server yang dihosted di public cloud, dengan adanya VMX, kita bisa membuat VPN tunnel dan membuat policy SD-WAN ke hosted application tersebut. Saat ini kita support untuk Google Cloud, untuk Azure, dan AWS. Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu apabila ada public cloud services yang dihosted di sana, bisa langsung download di marketplace-nya software free of charge, gratis. Nanti hanya bayar lisensi saja.
sesuai dengan kapasitas WAN yang dipilih. Nah, VMX juga support untuk remote user. Jadi apabila ada remote user, itu bisa menggunakan Z3 appliance khusus untuk remote user. Oke, jadi kita bisa membuat policy atau memastikan koneksi dari remote user tersebut juga secure ke public cloud kita. Nah, berikut ada kita bagaimana bisa melakukan dynamic path selection untuk SaaS application maupun untuk contoh server-server yang ada di data center. Di sini kita bisa dengan mudah melakukan konfigurasi untuk SaaS application sehingga user dari cabang dapat langsung connect ke internet untuk mengakses SaaS application tersebut tanpa harus melalui kantor pusat atau data center terlebih dahulu. Untuk SaaS application sendiri sudah ada di listnya di dashboard Kaki, bisa kita pilih dengan mudah atau kita mau melakukan manually konfigurasi untuk server yang ada di data center. Kita tinggal masukin IP address maupun domainnya. Kita juga bisa define manually untuk server-server tadi yang ada di data center. Jadi kita bisa melakukan dynamic path selection. Jadi contoh untuk aplikasi A, saya mau masuk ke WAN 1. Apabila WAN 1 performance-nya jelek, dia akan secara otomatis masuk ke WAN 2. Jadi itu kita bisa set masing-masing untuk aplikasi tersebut atau kita bisa set langsung policy untuk berbagai macam aplikasi. Kita untuk bisa define berbagai macam policy untuk SaaS application dan itu sangat mudah sekali. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukan konfigurasi dynamic path selection di dashboard Kaki. Nah, terus kalau tadi kita ngomong ada namanya performance threshold, bagaimana kita bisa tahu atau kita bisa melakukan define performance threshold. Jadi kita bisa define juga, kita bisa men-set namanya performance threshold untuk masing-masing aplikasi. Sehingga secara otomatis aplikasi tersebut akan menggunakan link WAN yang sudah kita define yang memenuhi sesuai threshold tersebut. Ini adalah namanya dynamic path selection. Jadi contoh di sini kita bisa buat performance threshold untuk Office 365. Kita set maksimum latensi 15 millisecond, maksimum jitter 10 millisecond, maksimum loss 10 millisecond, kita bisa define satu persatu. Jadi kalau ada business critical application, kita juga bisa define performance threshold. Jadi kita bisa memastikan quality of services ketika user mengakses performance tersebut dari cabang sehingga mendapatkan user experience yang sesuai yang kita maui. Semua feature Meraki, semua feature security SD-WAN dari Meraki ini di backup oleh Cisco Talos Threat Intelligence yang merupakan salah satu organisasi security terbesar yang ada di dunia. Jadi feature security SD-WAN Meraki ini ada yang namanya on-premise, langsung dari si box-nya, seperti Next Gen Firewall, IDS IPS menggunakan teknologi Cisco Snort, ada juga namanya content filtering, ada namanya advanced malware protection, jadi di mana semua file yang masuk ke dalam jaringan kita akan di scanning terlebih dahulu apakah ada malware apa tidak. Tapi apabila dirasakan kurang, customer juga dapat subscribe feature security dari Cisco Umbrella dan diintegrasikan ke SD-WAN Meraki. Oke, ini adalah tampilan dashboard untuk security event baik dari kantor pusat maupun dari semua cabang yang ada. Sehingga IT admin bisa dengan mudah dan cepat mengetahui apabila ada security breach yang terjadi. Jadi kita bisa klik nanti di sini apabila ada detailnya. Jadi kita bisa mengetahui most affected client atau cabang-cabang mana saja yang kena impact, dari mana asalnya, itu bisa kita klik detailnya di dashboard Meraki. Oke, ini adalah portfolio SD-WAN Meraki. Jadi kita bisa pilih berdasarkan kebutuhan kita untuk small branch, untuk medium branch, untuk kantor pusat atau maupun sebagai concentrator. Jadi kita juga ada namanya virtual tadi yang VMX untuk public cloud. Kita bisa pilih berdasarkan VPN throughput-nya.
Untuk yang small branch juga itu sudah ada built-in wireless-nya. Jadi apabila bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai cabang kecil, let's say cuma 5 sampai 10 user, itu kita bisa pakai box MX sekaligus dengan wireless-nya. Jadi tidak dibutuhkan additional hardware apapun di cabang tersebut. Dan akan sangat jadi cost efisien. Untuk medium branch berdasarkan jumlah user, baik itu 200 user, 500 user, gitu ya, dan bisa dapat lakukan stacking. Ini jenis license yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, enterprise license, advanced security license, secure SD-WAN plus. Jadi berdasarkan feature security yang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Licensing di Meraki sangat mudah. Itu ada one-on-one rasio, satu hardware, satu license. Oke, untuk durasi juga dapat kita pilih 1 tahun, 3, 5, 7, dan 10 tahun. Dengan license tersebut, nanti customer akan mendapatkan centralized management, cloud platform yang kaki, mendapatkan firmware dan security updates, di mana semua firmware dan security updates ini dilakukan oleh tim Meraki. Jadi dari segi user, itu hanya mendefine schedule-nya saja kapan. Nanti akan dilakukan secara otomatis oleh tim kita. Dan tentunya akan mendapatkan 24/7 enterprise support dan warranty. Oke, semua hardware Meraki itu adalah lifetime warranty, kecuali untuk akses point yang outdoor. Oke, kita akan masuk ke wireless WAN. Apakah ini wireless WAN gitu kan? Sedikit tambahan sebelum kita masuk ke demo, ini adalah Meraki Cellular Gateway. Jadi ini adalah WAN extender untuk 3G atau 4G telco provider. Jadi kalau contoh bapak-bapak atau ibu-ibu punya site gitu ya, atau biasanya itu ada perkebunan kelapa sawit atau itu di tengah hutan gitu ya, yang tidak ada lokal ISP yang bisa cover wilayah tersebut. Bisa menggunakan Meraki MG ini, Meraki Gateway ini. Jadi dia adalah WAN extender. Oke. Dia punya built-in SIM card, jadi kita bisa masukkan SIM card-nya, kita pakai sesuai dengan provider yang kita mau atau yang kita ketahui bahwa kualitasnya bagus sinyalnya di daerah tersebut. Dan karena ini IP67 ini dapat kita dia udah certified IP67, jadi kita bisa dapat simpan ini di outdoor. Sehingga kita bisa memastikan atau mendapatkan sinyal si telco dengan lebih baik. Sehingga kita menggunakan sebagai koneksi broadband menggunakan 3G atau 4G untuk cabang tersebut. Ini juga power by PoE, kita punya 2 Ethernet port. Ada 2 tipe untuk Meraki Gateway, ada tipe yang tanpa antena atau maupun dengan eksternal antena. Dari segi licensing juga sama, 1, 3, 5, 7, dan 10 tahun. Oke, terus bagaimana kalau saya mempunyai remote atau remote user, dalam artian dia teleworker user atau user yang sering traveling gitu kan. Bagaimana saya bisa memastikan koneksi dia ke data center saya itu juga secure. Kita punya namanya appliance untuk teleworker. Oke. Jadi teleworker ini pada saat user tersebut traveling, kita bisa memastikan si user tersebut untuk mengakses resource perusahaan dengan koneksi yang secure. Kenapa? Z3 ini juga bisa mempunyai capabilities untuk membangun site-to-site VPN dengan kantor pusat atau dengan data center. Dan di dalamnya sudah ada built-in Wi-Fi. Ada 2 tipe. Ada 2 tipe. Tipe yang Z3 atau maupun Z3C. Jadi kita bisa menggunakan juga ada SIM card di dalamnya. Oke. Jadi kita akan masuk ke live demo.
Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa email ke saya, ada email saya, atau bisa langsung telepon ke saya. Dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, sekarang saya akan masuk ke live demo, saya akan kasih tunjuk, akan kasih lihat seperti apa dashboard Meraki dan seberapa mudahnya kita melakukan konfigurasi di dashboard Meraki. Iya, Pak Rudi udah bisa lihat dashboardnya, Pak Rudi? Sudah Pak, sudah Pak Mario, kelihatan. Ada gambar Sudah ya, kita. oke. Ya. Jadi ini adalah tampilan dashboard Meraki. Bisa kita lihat di sebelah kiri atas itu ada angka 3.172 something, ini adalah total aktif network saat ini. Jadi yang hijau-hijau ini adalah yang sudah implementasi Cisco Meraki untuk semua produk Meraki ya. Terus ada di tengah laut ya hijau-hijau. Nah ini bisa dia melakukan implementasi Cisco Meraki biasa untuk kapal pesiar, kontainer atau maupun kapal tanker. Oke, kita akan masuk ke demonya. Iya, mohon ditunggu. Kesalahan ada di broadband connection, bukan di Merakinya. Oke, koneksi internet saya bermasalah. Oke, udah bisa. Oke, ini adalah tampilan pada saat pertama kali kita login ke dashboard Meraki. Jadi yang di tengah ini adalah informasi semua site yang kita manage dari dengan Cisco Meraki. Jadi semua informasi site yang bisa kita lihat di tengah-tengah ini. Di sebelah kiri ini akan muncul sesuai dengan license yang dimiliki. Jadi kalau ada license SD-WAN, dia akan muncul tab SD-WAN. Kalau ada switch, dia akan muncul switch dan selanjutnya. Oke. Contoh di sini saya akan pilih untuk site Meraki San Francisco untuk head office kita. Ya, pada saat kita masuk ke satu site, ini adalah tampilan yang kita bisa lihat. Jadi kita bisa mendapatkan semua informasi dari semua IT infrastructure yang menggunakan Meraki. Contoh di site ini kita bisa melihat ada 2 uplink, ada 2 produk MX, ada 136 switch, 4 yang tidak healthy, ada 176 wireless device. Kita bisa lihat total detail klien ada di bawah. Kita bisa lihat juga based on usage yang paling tinggi apa saja. Kita bisa klik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai user tersebut. Kita bisa lihat based on application usage yang paling tinggi yang mana saja. Lalu kita masuk ke SD-WAN. Apa yang harus dilakukan pertama kali pada saat kita setting SD-WAN? Biasanya kita akan melakukan setting untuk melakukan address. Jadi kita setup address-nya dulu dan VLAN. Kita bisa pilih untuk mode deployment-nya, route, atau pass-through atau VPN concentrator. Di sini kalau kita menggunakan koneksi broadband, kita akan pilih yang mode tipe yang route. Oke. Setelah itu kita bisa define VLAN untuk di local network tersebut, di cabang tersebut.
Kita bisa define VLAN apa saja. Lalu kita klik save, ada di bawah. Oke. Di sini di page ini kita sudah melakukan konfigurasi untuk addressing, tipe deployment, dan VLAN. Yang kedua, kita lakukan untuk konfigurasi DHCP. Jadi, box MX ini juga mempunyai capability untuk DHCP. Oke. Kita bisa set sini list time-nya, juga kita bisa set DNS name server ya. Kita bisa set juga DHCP option. Kita bisa set berdasarkan VLAN yang tadi sudah kita define di page sebelumnya. Oke. Kalau kita sudah set DHCP-nya, kita tinggal klik save. Lalu bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk firewall? Jadi di sini kita bisa melakukan konfigurasi untuk layer 3 firewall dan layer 7 firewall. Oke, contoh kalau kita mau melakukan atau define policy untuk layer 7 firewall, kita tinggal klik, kita bisa pilih di sini berdasarkan aplikasi, berdasarkan hostname, port, atau IP range, atau country. Ini adalah namanya capability untuk melakukan geo IP firewalling. Jadi kita bisa memblok semua traffic dari negara tertentu. Contoh, kita tidak mau ada traffic yang masuk dari Korea Utara atau maupun dari Rusia. Kita bisa langsung blok di sini. Jadi kita punya kemampuan itu juga. Oke, setelah kita set untuk firewall, kita masuk ke site-to-site VPN. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukan konfigurasi site-to-site VPN kurang dari 5 menit. Secara default, pada saat kita konfigurasi awal, ini adalah off. Oke, konsep SD-WAN Meraki adalah hub and spoke. Jadi untuk kantor pusat, itu untuk data center, itu akan kita define sebagai hub. Nah, untuk site San Francisco ini, kita define dia sebagai head office. Maka kita akan pilih dia sebagai hub. Oke, setelah kita pilih dia sebagai hub, akan muncul local network yang sudah kita advertise sebelumnya, dan kita bisa pilih apakah local network ini akan ikut berpartisipasi dalam VPN apa tidak. Oke, setelah itu tinggal kita klik save yang ada di bawah. Kita sudah men-set site-to-site VPN untuk kantor pusat. Lalu bagaimana kita bisa melakukan konfigurasi site-to-site VPN untuk cabang? Kita tinggal pilih di sini cabangnya. Contoh, di sini saya pilih salah satu cabang. Secara default, pada saat kita konfigurasi awal di cabang tersebut, dia masih off. Karena ini cabang, kita akan define dia sebagai spoke. Lalu kita bisa muncul hub ini, kita bisa define cabang ini akan koneksi ke hub mana saja. Kita juga bisa tambahkan sesuai dengan hub yang sudah kita define sebelumnya. Jadi contoh di case ini adalah cabang ini sudah akan connect ke San Francisco, ke London, dan ke Austin. Kita bisa define hub-nya untuk masing-masing cabang. Dan cabang tersebut juga kita bisa define untuk local network-nya. Dan kita klik save. Kita sudah melakukan site-to-site auto VPN dari kantor cabang ke kantor pusat.
Sehingga dari cabang ke pusat itu sudah ada VPN tunnel. Kita sudah membangun VPN tunnel. Tapi apakah ini SD-WAN? Belum. Ini belum SD-WAN. Saya akan kasih lihat bagaimana kita melakukan konfigurasi SD-WAN. Di sini kita masuk ke page konfigurasi SD-WAN. Contoh di cabang ini ada menggunakan 3 uplink, WAN 1, WAN 2, dan untuk 3G atau 4G. Kita juga bisa define seberapa besar bandwidth kita untuk masing-masing WAN. Kenapa mesti kita define? Ini akan berpengaruh ketika kita mengaktifkan yang namanya load balancing. Jadi di bawah ada feature load balancing. Kalau kita enable, dia akan membagi traffic secara proporsional untuk masing-masing WAN 1 dan WAN 2. Kalau kita tidak define, contoh kita hanya punya link 20 Mbps tapi kita define sebagai 100 Mbps, maka semua traffic tetap akan masuk ke WAN 1. Tidak akan terjadi namanya load balancing. Maka akan baiknya kita harus define berapa besar uplinknya kita. Oke, di bawah ini kita bisa masukkan untuk melakukan tes connectivity ke IP address. Contoh ini di sini di saat ini kita melakukan tes connectivity untuk ke Google DNS, ke cabang London, ke cabang Sydney. Kita bisa masukkan berbagai macam IP. Nanti dia akan melakukan tes dari WAN 1, WAN 2 maupun dari sisi uplink 3G atau 4G-nya. Kita juga bisa pilih apakah per jam, per hari, atau per minggu untuk melakukan tes connectivity-nya. Kita masuk ke uplink selection. Global preference. Jadi secara global, secara default kita bisa set juga untuk uplink mana yang akan digunakan oleh cabang tersebut. Kita bisa pilih WAN 1 atau WAN 2. Contoh di sini kita pilih WAN 1. Kita juga bisa pilih apakah dia akan melakukan load balancing apa tidak. Dan kita bisa pilih, kalau kita aktifkan aktif auto VPN, secara otomatis WAN 1 dan WAN 2 akan kita bangun VPN tunnel. Tapi kalau kita disable, hanya WAN 1 saja yang kita bangun VPN tunnelnya. Sedangkan untuk WAN 2, dia akan dibangun VPN tunnel ketika WAN 1-nya down. Di bawah ini juga kita bisa melakukan manually flow preference. Jadi apabila kita mau dari source cabang tersebut ya, dari subnet IP, kita bisa define dari subnet IP mana yang ada di cabang untuk menggunakan spesifik WAN. Apakah contoh mungkin di sini entah tim sales, di sini tim marketing, gitu kan, IP yang digunakan untuk tim finance, dia khusus akan menggunakan WAN 1 atau WAN 2. Kita bisa pilih di sini, kita bisa define. Dan kita juga bisa define untuk SD-WAN, kita masuk ke SD-WAN policy-nya, di sini kita define untuk VPN traffic. Oke. Contoh kalau kita punya server di data center juga kita bisa define manually, kita tinggal masukkan IP address-nya atau host name di sini. Atau kalau kita mau set SD-WAN policy untuk beberapa aplikasi yang sudah di-define oleh Meraki. Contoh di sini saya mau define untuk penggunaan VoIP and video conference. Contoh untuk Webex. Oke. Jadi untuk semua traffic Webex dari cabang, kita bisa define uplinknya mana. Apakah dia menggunakan WAN 1 atau WAN 2. Atau kita pilih yang best for VoIP. Kalau kita pilih WAN 1, kalau kita pilih failover if uplink down, ini yang namanya kita sebut sebagai policy based routing.
Jadi semua traffic untuk Webex itu akan masuk ke WAN1. Dia akan pindah ke WAN2 ketika WAN1-nya down. Lalu bagaimana kalau saya mau melakukan dynamic path selection? Kita pilih dia sebagai poor performance. Sehingga semua traffic Webex dari cabang akan masuk ke WAN1 dan akan failover apabila WAN1 ini performance-nya jelek. Nah, performance class ini juga kita bisa dapat define manually sesuai dengan kebutuhan kita atau requirement yang khusus yang aplikasi tersebut. Nah, bagaimana kita bisa define performance class ini? Kita masuk ke sini, kita bisa define performance class-nya. Contoh di sini kita klik Webex. Saya set maksimum latensi 50 milisecond, maksimum latensi, maksimum jitter 50 second, maksimum loss 50 second. Sehingga apabila WAN1 dia sudah mencapai threshold yang kita define ini, mencapai latensi 50 milisecond, jitternya juga, dari segi loss-nya juga, maka dia secara otomatis akan pindah ke WAN2. Jadi ini kita bisa create berbagai macam custom performance class untuk berbagai macam aplikasi yang kita punya. Di sini kita sudah melakukan policy SD-WAN. Jadi semua dilakukan based on GUI, tidak ada command line sama sekali. Kita juga bisa set per client limit. Kalau kita mau batasin, per client limitnya hanya mungkin contoh 5 mega, 10 mega, atau sesuai dengan kebutuhan. Kita juga bisa melakukan traffic shaping. Oke. Secara default ya kita bisa sudah ada traffic shaping yang di define di sistem Meraki, atau kita bisa create policy baru untuk traffic shaping. Contoh saya mau untuk productivity Office 365. Saya kan khusus untuk semua Office 365, saya bisa set bandwidth-nya untuk masing-masing user. Apakah saya akan abaikan per client limit, atau dalam artian dia akan mendapatkan unlimited connection khusus untuk Office 365, atau saya set tadi berdasarkan limit per client limit yang kita set 10 Mbps, atau kita mau set manually di sini. Kita juga bisa set dia priority-nya high. Di sini kita sudah melakukan policy untuk traffic shaping. Kita juga ada untuk web page, tapi ini hanya untuk static konten. Jadi kalau ada kebingungan, contoh ini fungsi untuk apa segala macam, kita tinggal lihat di sini kayak ada angka i, dia akan muncul informasi mengenai feature tersebut. Sehingga ini akan memudahkan IT untuk melakukan konfigurasi SD-WAN dari Cisco Meraki. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi, sebelum kita masuk ke monitoring, kita akan konfigurasi untuk cat protection dulu. Bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk cat protection? Jadi di sini kita bisa tinggal, kalau ada license untuk advanced security, kita bisa enable untuk feature AMP, tinggal kita klik enable. Kita juga bisa pilih ini untuk whitelist, jadi untuk site ini tidak akan dilakukan scanning malware. Kita juga bisa pilih list filenya untuk kita define. Kita juga bisa enable untuk red team. Kita bisa enable IPS dan IDS. Contoh kita pilih sebagai prevention. Oke, kita bisa lihat di sini detailnya kalau mau mengetahui lebih lanjut. Kita set sini sebagai balance maupun sebagai security. Jadi ini ada skornya di mana kalau dia akan lebih mengedepankan dari sisi koneksi, atau dia lebih mengedepankan dari sisi security. Jadi kita bisa pilih, atau kita bisa pilih balance.
Jadi ini bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk setting security feature di Cisco Meraki SD-WAN. Ini sangat mudah sekali. Atau kita mau melakukan konfigurasi untuk content filtering. Kita juga bisa set di sini. Oke, kita juga bisa pilih langsung. Di sini ada berbagai macam kategorinya. Kita bisa pilih sesuai yang kita mau. Oke. Kita juga bisa pilih apakah full list atau top site only. Kita juga bisa aktifkan di sini web search filtering. Kita bisa enable. Kita juga bisa restrict YouTube content. Atau kita mau melakukan manually di block untuk website tertentu. Saya sudah lakukan konfigurasi content filtering. Lalu kita masuk ke bagaimana kita melakukan monitoring di SD-WAN Cisco Meraki. Di sini kita masuk di cabang, ini salah satu cabang. Jadi di sini kita akan melihat pada saat kita pilih, ini ada appliance status. Jadi kita bisa melihat status appliance yang ada di cabang tersebut. Contoh di sini adalah tipenya ada MX400. Ini adalah untuk ini ada port yang digunakan, dia ada 2 WAN. Ini port yang aktif. Kita juga bisa klik, kalau kita mau klik kita bisa melihat masuk ke WAN, page WAN tersebut. Di sebelah kiri ini akan kelihatan, ini contoh adalah lokasi cabangnya, kita bisa define di peta lokasinya ada di mana. Ini informasi IP address, informasi hostname, serial number, dan kita bisa lihat historical device data. Contoh kita mau lihat untuk 2 jam terakhir trafficnya seperti apa. Kita juga bisa lihat detail untuk uplink. Ini detail IP address untuk uplinknya. Untuk WAN 1 dan WAN 2. Ini live traffic. Oke, kita juga bisa lihat dari segi nah ini tadi yang kita define nih, connectivity test, ya kan? Kita bisa lihat connectivity testnya. Dari segi latensi, dari segi loss, kita bisa lihat. Dari segi pool DHCP, dari box tersebut kita bisa lihat juga detailnya. Location yang tadi kita define, ini ada di mana locationnya. Nah, di sini ada tools yang dapat membantu IT admin untuk melakukan troubleshoot. Contoh kita mau ping IP tersebut, IP tertentu dari hardware tersebut kita bisa di ping, atau juga kita mau ping appliance tersebut dari dashboard. Kita pengen tahu seberapa besar latensinya dari dashboard ke appliance. Bisa kelihatan di sini. Atau kita pengen lihat berapa besar dashboard throughput dari dashboard Meraki ke appliance MX yang ada di cabang. Oke, ini throughputnya. Kita juga bisa melakukan traceroute. Kita juga bisa melakukan my traceroute. Kita juga ada tools untuk DNS lookup dan hierarchy table. Jadi inilah tools-tools yang dapat digunakan oleh IT admin untuk memonitor dan melakukan troubleshoot. Lalu saya masuk ke security center. Di page ini kita akan bisa melihat apabila ada event-event security yang terjadi. Oh, kebetulan di sini nggak ada event security. Coba saya pilih site lain. Oke. Di page ini kita akan bisa melihat event-event security yang terjadi di site tersebut. Kita bisa lihat hari Jumat tanggal 23 April ada 624 event. Jadi kita bisa klik. Oke. Kita bisa lihat secara detail. Klien mana saja yang kena impact. Dan ini threats yang terjadi. Kita bisa klik juga. Oke. Kalau nih kita rasa sebagai whitelist, kita bisa aktifkan dia sebagai whitelist.
Kalau kita mau melihat lebih detail, kita juga bisa klik Show Detail. Ini akan muncul nanti page yang berisi informasi mengenai thread tersebut. Ini kita bisa lihat juga OS mana yang paling kena impact terhadap thread yang terjadi pada saat tanggal 23 April. Nah, contoh di sini ternyata thread yang ada itu datangnya dari US. Terus bagaimana kalau kita mau lihat link VPN status semua yang ada di cabang-cabang kita? Di sini kita tinggal pilih VPN status. Oke. Dari sini di page ini kita bisa melihat semua koneksi VPN dari site head office ke semua cabang. Jadi informasi bisa kita dapatkan ada di sini. Kita bisa lihat apakah koneksinya bagus atau jelek, apakah dia ada downtime, dan kita juga bisa klik, contoh kita mau klik ke salah satu website, kita akan masuk secara lebih detail terhadap site tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini berapa besar latensinya, jitternya, loss, dan MOS. Nah, ini MOS yang tadi saya bilang, ini adalah mean opinion score. Ini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur berapa bagus performance WAN link terhadap voice application. Kita juga bisa lihat berdasarkan uplink 1 ataupun uplink 2. Oke, di bagian bawah juga di sini kita bisa lihat ini ada yang namanya uplink decision. Jadi dia ini akan real time. Ini sesuai dengan policy yang sudah kita set untuk kita bisa lihat destination IP dia akan menggunakan WAN 1 atau WAN 2. Ini bisa kita lihat ini ada real time. Jadi lihat polisinya failover apabila uplink is down. Lalu bagaimana kalau saya mau melihat tadi kalau kita ngomong masalah web application advanced analytics. Jadi di page ini kita akan bisa melihat semua web application yang sudah kita define dan kita bisa monitor performance-nya. Oke, jadi contoh di sini kalau kita bisa lihat web-based email secara otomatis menggunakan machine learning, dashboard Meraki bisa mengetahui untuk web-based email ini ternyata ada problem di sisi server. Oke, kalau kita mau mengetahui lebih detail, tinggal kita klik saja X-nya. Kita bisa mengetahui, oke, yang affected network ya dari sisi site ini. Dan kita bisa klik site-nya. Kita bisa lihat ada problem dan kita bisa menganalisa dari informasi yang kita dapatkan di site ini. Dan di sebelah kanan ini bisa dilihat ada performance score, performance threshold yang sudah di-define secara otomatis menggunakan machine learning oleh Cisco Meraki. Dan bagaimana kalau kita mau mendefine web application yang baru? Tinggal kita di sini klik configure. Oke. Kita bisa pilih berdasarkan kategori yang sudah ada atau kita mau custom. Oke. Contoh di sini kita mau cloud services, kita mau monitor Azure,
tinggal kita pilih, atau SAP Cloud Platform. Maka nanti di sini akan muncul. Oke, karena ini belum ada datanya, baru kita masukin tadi. Nah, ini adalah sedikit demo mengenai SD-WAN menggunakan teknologi Syscom Kaki. Jadi apabila ada pertanyaan, mungkin kita bisa mulai sesi Q&A. Pak Rudi, silakan. Saya serahkan kembali. Baik, Pak Mario, terima kasih atas presentasinya. Cukup jelas Bapak Ibu sekalian ya paparannya tadi. Selain yang di QA box, mungkin jika ada Bapak Ibu ingin ditanyakan langsung, monggo silakan bisa open mic. Silakan Bapak Ibu sekalian. Halo Pak, selamat siang. Ya, Saya Jeffrey siang. dari PT Sistem Indonesia. Baik Pak Jeffrey, silakan Pak Oke, Jeffrey. yang akan saya tanyakan perihal VPN Pak. Apakah produk tersebut sudah mendukung multiply VPN Pak? Oke, hanya itu saja. Multi-site apa multiply Pak? Multiply. Multiply. Mungkin bisa diperjelas Pak, multiply ini maksudnya seperti apa Pak? Kalau kita ambil contoh, PC saya ini akan direct ke Surabaya menuju PC IT yang di Surabaya, begitu Pak. Iya, Jadi, oke. nah kemudian PC komputer HRD Jababeka akan langsung route VPN ke PC HRD di Surabaya. Kurang lebih seperti itu gambaran multiply yang saya maksud. Oke, oke. Berarti ini VPN antar PC Pak ya, antar klien Pak ya? Bapak ya? Betul, dengan menggunakan Oke. dijembatani oleh Meraki SD-WAN ini. Oke. Pak Jeffrey, mohon maaf dari mana Pak tadi? Ini PT dari Sistem PT mana? Indonesia. Oke, maaf PT Sistem Indonesia. Ya. Pak Mario mungkin bisa Ya. dijawab Pak. Oke, thank you Pak Jeffrey atas pertanyaannya. Iya, Oke, Pak, jadi itu nanti bisa Pak multiply VPN. Jadi pada saat contoh di site Surabaya Pak ya, Bapak tadi ada server aplikasi tertentu ya Pak ya, betul ya Pak? Betul Ada Pak. server. Jadi ada server aplikasi tertentu yang mau diakses. Jadi nanti tadi di dashboard Pak bisa kita define untuk aplikasi server tersebut itu kita participate di VPN Pak. Jadi secara otomatis itu akan bisa diakses dari cabang yang tadi mungkin dari Jakarta contohnya ya Pak ya. Iya Pak, dari Cikarang ke Surabaya. Iya, dari Cikarang ke Surabaya. Iya, betul Pak, itu bisa Pak. Dengan mengakses portalnya Cisco Meraki Pak ya. Iya, jadi nanti IP address dari server tersebut kita advertise Pak dan kita participate di VPN tersebut dan kita bisa set dari dashboard Meraki. Oke, masih agak ya 70% lah bayangan saya menuju ke sana. Oke Pak, Pak mungkin nanti Mario ini maksudnya set to set ya Pak Mario ya? iya, betul. Ya, oke. Jadi Pak Jeffrey mungkin nanti dari Meraki yang ada di Surabaya dan Meraki ada di Cikarang Pak ya? Iya Pak. Akan set VPN Pak secara set to set gitu kan. Jadi udah ada tunneling Pak antara Surabaya dan Cikarang. Nanti tinggal ada konektivitas dari PC yang di Cikarang ke Surabaya directly Pak. Seperti itu melalui VPN tunnel dari Meraki. Oke, Jadi berarti seperti ya, paham. kayak Bapak kayak punya koneksi WAN Pak. Jadi nanti si Meraki itu kan bit tunneling atau koneksi private. Oke, paham Pak. Berarti secara tidak langsung kita bisa disebut gini ya. Koreksi kalau saya salah. Ya. Berarti secara nggak langsung kita membeli VPN dengan apa ya? Dengan bentuk fisikal. Kan kalau kita rental VPN kan kita nggak dapat apa-apa, cuma bayar doang, baru ada fiturnya. Kalau ini berarti kita bisa bilang kita beli produk ini, beli VPN dengan ada wujudnya gitu loh Pak. Ya, jadi ini semacam mungkin Pak, gimana Pak? Silakan Pak Mario.
Ya, bukannya kita beli VPN ada wujudnya Pak, mungkin ini ada teknologi SD-WAN Meraki, di dalamnya ada feature VPN Pak, di dalamnya juga ada feature, security. Jadi, udah ini bisa kita sebut sebagai UTM box jadinya Pak. Oke, 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 paham, Pak. Gimana Pak Jeffrey? Ada lagi mau ditanyakan? Apakah ini bisa kolaborasi dengan Palo Alto, Pak? Karena ini kita akan ada upgrade besar-besaran untuk sistem Indonesia dengan menggunakan Cisco produk dan Palo Alto produk, Pak. Jawabannya bisa Pak, jadi nanti tergantung, metode deployment yang, kita pilih Pak. Jadi contohnya, nanti kalau kita mau melakukan integrasi dengan produk lain, itu akan sangat bergantung sekali kita posisikan si SD-WAN ini akan berada di mana. Apakah dia di bawah router atau dia di bawah, distribution switch. Jadi nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut Pak untuk, teknologinya Pak. Oke, baik, Pak, baik, Pak. Oke, itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih atas jawaban dan informasinya. Baik Pak Jeffrey, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nanti untuk deployment skenario-nya kita bisa diskusi lebih lanjut Pak untuk bagaimana oke. cara interkoneksi dan integrasinya Pak. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin mau ditanyakan, silakan Pak. Silakan open mic. Ya, selamat siang, Pak Mario. Ya, selamat siang Ya, Ibu. siang Bu. Dengan Ibu siapa, Ya, Mak? dengan Ibu Lela, Asuransi Tripakarta. Oke, Bu Lela, silakan Bu. Oh, saya mau tanya itu yang tadi terkait dengan pertanyaan saya. Ada router yang 4431 itu Pak. Kan kita di Tripa itu menggunakan router 4431 Cisco 4431. Apakah bisa difungsikan dia sebagai SD-WAN-nya nggak Pak ya di 4431 itu? Oke, jadi jawabannya nggak bisa Bu. Jadi, karena itu beda tipe dan beda produk Bu. Jadi kalau Ibu mau menggunakan SD-WAN Meraki itu tipenya MX Bu. Jadi memang kita ada tipe sendiri Bu, berbeda dengan yang Memang existing Ibu punya. harus MX ya Pak ya? Iya Nggak bisa betul, ditanam SD-WAN di router itu nggak bisa ya Pak ya? nggak bisa, beda Bu. Nah, jadi untuk produk yang bisa di-manage sama cloud platform Meraki hanya untuk produk-produk Meraki saja. Hanya MX saja gitu ya? Iya betul. Mungkin jadi Bu Lela, mungkin maksudnya Ibu udah punya existing router Bu ya? Ya betul. Kemudian dari existing router itu Ibu apakah memungkinkan ada semacam modul atau license untuk SD-WAN itu Bu ya? Ya betul. Jadi ibaratnya udah ada existing 4431 di seluruh site Ibu, tinggal nanti ada possibility nggak untuk diaktifkan SD-WAN-nya seperti itu Bu ya? Ya betul, bisa nggak Pak seperti itu? Oke. Baik Bu, nanti saya coba cross-check lebih lanjut Bu ya untuk hal tersebut gitu ya. Tapi seperti yang Pak Miro tadi informasikan, kalau 4431 dengan Merakit tidak bisa Bu, Qualcomm tidak bisa gitu kan. Karena ada beda barang gitu ya, beda produk gitu kan. Sudah produknya. Betul. Kalau Tapi kok central manajemen itu Pak, central manajemen itu apakah tanpa MX itu kita bisa mendapatkan central manajemen nggak? Umpamanya. tanpa oke. Ya untuk peruntukan itu untuk apa namanya? Untuk monitoring kan Pak ya? Semua perangkat Ya, networknya kita kan. ya. Pak Mario, apakah memungkinkan manajemennya Meraki bisa memonitor perangkat Cisco yang lain, Pak Mario? Oke, jadi itu tidak bisa Bu. Jadi dashboard Meraki hanya bisa memanage produk Merakinya saja. Jadi kalau Ibu mau mendapatkan dashboard manajemen Meraki, berarti dari segi produknya mesti menggunakan Cisco Meraki Bu. Jadi dari sisi wireless, dari segi switch, SD-WAN, CCTV, MDN, dan lainnya. Jadi itu mesti menggunakan produk Meraki Bu. Kita tidak bisa memanage dan memonitor produk lain.
Cisco pada juga saat nggak bisa ya. iya, jadi pada saat Ibu Wi-Fi-nya Cisco juga nggak bisa ya, Pak ya? nggak bisa, Bu. Jadi pada saat Ibu beli produk kaki, kan satu produk satu license. Nah, dengan license yang Ibu beli, ini akan mendapatkan platform dashboard kaki, Bu. Maaf tadi kan juga kurang jelas Pak ya. Ini menurut kita dia license bulanan atau seperti apa ya Pak ya? Itu box itu atau box itu memang harga box begitu atau bagaimana nih? Harga MX-nya itu atau license pembayaran license bulanan atau tahunan seperti itu? Oke, jadi satu box satu license, Bu. Jadi license kan bisa dipilih berdasarkan durasi tahun. 1 tahun, 3 tahun, 5, 7, dan 10 tahun. Jadi license itu contoh Ibu pilih license 3 tahun, itu Ibu akan bayar di depan, Bu, untuk license-nya, Bu, untuk 3 tahun tersebut. Berarti tidak ada biaya box-nya itu sendiri tidak ada ya Pak ya? Si MX-nya itu. Jadi ada 2 cost, Bu, yang Ibu keluarkan nanti ya. Biaya hardware dan biaya tetap ada license. biaya hardware ya. Iya, betul, Bu. Hardware itu biasa kayak biasa one time charge ya. Iya, hardware itu one time charge. Jadi license-nya itu juga akan include untuk support maintenance, Bu. Sesuai dengan durasi tahun yang Ibu pilih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lela dari Asuransi Tripakarta. Bisa tanya Pas Chandra dari Coca-Cola. Bentar, dengan Pak Chandra ya Pak ya? Ya, Pak. Pak Iya. Chandra dari Coca-Cola Pak ya? Iya. Silakan Ya, Pak Chandra. menyambung diskusi masalah license. Jadi scope dari license-nya itu apakah mempengaruhi dengan bandwidth juga? Maksudnya misalnya license-nya itu udah include misalnya kita 20 Mbps dibatasin atau 100 Mbps atau skema license-nya seperti apa ya untuk perihal ke bandwidth ya? Itu Baik. sih, Mas. Jadi mungkin tadi apakah license itu berpengaruh dengan bandwidth atau mungkin misalnya Pak license enterprise dengan mungkin license yang lainnya misalnya lebih di atasnya apakah ada treatment beda gitu Pak ya? Betul. Karena Secara kan bandwidth Pak ya? satu device satu license nih. Apakah device seri A ini dibatasi maksimum 500 megabyte per second. Itu udah termasuk license-nya. Mau kita pakai 20 atau 100 ya masih di bawah. Itu tidak masalah. Atau dia bisa upgrade ke kita butuh sekarang 50 Mbps dulu, besok 100 Mbps. Atau gimana skema license-nya untuk perihal bandwidth ya. Baik, baik. Pak Mario, sudah cukup jelas Pak Mario? Kira-kira? Ya, oke. Sebentar saya coba share screen sebentar Pak Rudi ya. Ya, baik Pak. Iya, sudah kelihatan belum Pak Rudi ya share screen saya? Ya, sudah kelihatan. Sudah Pak. Sudah, Oke, Pak. Pak Chandra. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi, kalau license hardware Pak, khususnya untuk SD-WAN, itu ada 3 jenis license Pak. Ada namanya tadi itu Enterprise Security, Advanced Security, dan SD-WAN Plus. Nah, license tersebut tidak tergantung seberapa besar bandwidth atau kapasitas link yang Bapak punya di cabang tersebut. Oke, jadi license itu tidak ada hubungan dengan besarnya bandwidth, Pak. Yang ada adalah Bapak akan memilih tipe hardware mana yang sesuai dengan cabang Bapak tersebut. Contoh, Bapak punya cabang sekitar 50 user atau 30 user, Bapak bisa menggunakan tipe MX64 atau MX67. Tergantung mau kita pilih firewall throughput-nya seberapa besar. Jadi kalau dari segi license tidak ada hubungannya berdasarkan throughput bandwidth, kecuali Bapak ada SaaS application di public cloud. Nah, di sini baru kita ngomong license seberapa besar throughput-nya, Pak. Throughput-nya ada 3 pilihan di sini, ada small, medium, dan large. Ada 200 Mbps, 500 Mbps, dan 1 GB. Ini hanya untuk public cloud, Pak. Sedangkan kalau untuk yang cabang, kita pilih berdasarkan tipe hardware-nya. Oke, Sudah cukup. let's say kita implementasi dengan menggunakan MX64W ya dengan tapi kita bisa pasang situ 500 Mbps untuk internetnya tanpa lewat firewall ya, firewall throughput. Iya. Bisa.
Unlimited bandwidth berarti ya? Iya, betul Pak. Oke, oke. Unlimited, oke. Beda dengan Viptela ya, dia dibatasin ya? Iya, beda Pak, beda. Oke, scalable. Oke, ya clear. Jadi kita ngeliatnya dari sisi berapa jumlah user Bapak dan berapa firewall throughput-nya. Oke, sip. Oke, clear. Thank you, Mas. Ya, thank you Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Chandra dari Coca-Cola. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Kita open pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Halo, selamat siang Pak Mario dan Pak Rudi. Ya, Selamat dari siang Pak. mana Pak? Saya Selamat siang. Haris Pak dari Komatsu. Baik Pak Aris, silakan Pak Aris. Saya ada 2 pertanyaan Pak untuk Cisco Meraki ini. Ya. Untuk tadi kan di awal dijelaskan untuk deployment-nya ini kan menggunakan zero touch deployment ya Pak. Nah, untuk protokol yang digunakan untuk komunikasi antar device Meraki itu apa sama dengan tradisional SD-WAN seperti IPsec tunnel atau enggak? Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua untuk tipe SD-WAN yang topologinya mesh, itu apakah harus dibuat satu persatu tunnelnya antar site atau dengan otomatis dia akan mengenali device Meraki di tetangganya itu lalu membuat koneksi sendiri. Oke Pak, itu aja Pak. Terima kasih. Baik, Pak Haris, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama Pak Mario, untuk zero touch deployment, protokol yang digunakan menggunakan apa? Apakah menggunakan semacam IPsec tunnel atau yang lainnya? Silakan Pak Mario. Oke, saya terus terang agak sedikit kurang nangkep untuk yang pertanyaan pertama Pak. Jadi kalau untuk zero touch deployment seperti itu nggak ada hubungan sama VPN tunnel ya Pak ya. Jadi itu dari sistem kita akan melihat secara otomatis pada saat si hardware itu online untuk pertama kali dia akan membaca dari MAC address Pak. Gitu. Jadi dia akan mengenali dari MAC address itu, contoh Bapak beli box Meraki gitu ya, apapun itu, baik itu switch atau access point, kirim ke cabang. Nah, kita masukkan serial number dari hardware tersebut di dashboard Meraki. Kita configure dari dashboard Meraki. Nah, bagaimana Meraki bisa mengenalinya? Itu dari MAC address Pak. Jadi pada saat si hardware tersebut online pertama kali, dia akan advertise MAC address dia di internet. Sehingga si Meraki itu bisa mengenalinya. Nah, VPN tunnel ini baru kita bangun kalau kita melakukan konfigurasi site-to-site VPN, yaitu menggunakan IPsec VPN tunnel. Terus untuk pertanyaan kedua, tadi apa ya Pak Rudi ya? Baik, Pak Mario. Pertanyaan kedua, jika kita melakukan SD-WAN deployment, Pak, topologinya kan misalnya mesh, Pak ya. Oh, oke. Antar satu mesh, itu apakah tunnelingnya harus dibikin satu persatu, Pak, ataukah cukup ke hub-nya saja, kemudian otomatis yang lainnya bisa terbentuk mesh-nya. Begitu ya Pak Ya, Aris ya? itu Iya. ya itu kita yang pertama Pak, kita memang mesti define satu persatu Pak. Terus yang kedua, dengan topologi mesh ini sebetulnya ada kontranya Pak ya, dalam artian pertama sangat susah untuk melakukan scalability. Kedua, itu akan high cost untuk customer Pak. Kenapa? Di Meraki, kalau Bapak mau melakukan topologi mesh, berarti semua tipe produk itu mesti sama Pak di semua cabang Pak. Gitu. Jadi contoh Bapak punya cabang yang satu besar, satu sedang, terus satu lagi kecil. Nah, berarti semua cabang tersebut dia mesti mempunyai tipe box yang sama dengan kapasitas yang sama. Dalam artian kalau ada cabang terbesar dia mempunyai let's say 200 user, berarti dia harus mengikuti cabang terbesar Pak tipenya. Jadi sebenarnya ada kontrak kalau menggunakan topologi mesh. Oh, jadi ngikut yang device yang paling besar ya Pak ininya ya? Iya, betul. Memang kalau secara segi deployment sih Pak, kita nggak akan menyarankan topologi mesh Pak. Kita akan menyarankan sih topologi tetap hub and spoke ya Pak ya. Karena itu yang paling efisien untuk customer. Oke Pak. Sudah clear Pak. Sudah clear Terima Pak kasih Aris? Pak. Baik, terima kasih Pak Aris dari Komatsu. Thank you Pak. Baik, satu pertanyaan lagi buat Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak.
Ya, dengan silakan. Herman dari Indosemen, Pak. Saya udah Pak, nanya ayo, 2 Pak. kali sih Pak tadi di Q&A tapi nggak direspon sama sekali. Ya, mungkin masih di antrian, Pak. Mohon maaf, Pak. Silakan, Pak Herman. Saya pengen tanya aja, itu tadi saya lihat ada hal menarik dari ada sisi application performance monitoringnya. Artinya kita bisa ngelihat application performance dari aplikasi lewat Meraki gitu kan. Nah, coba saya pengen tahu sebenarnya seberapa detail sih application performance yang bisa dilakukan oleh Meraki kalau dibanding dengan solusi dedicated APM kayak dari Cisco kan juga ada App Dynamic dan teman-teman yang lain gitu kan maksudnya. Kalau kita pakai ini bisa nggak kalau artinya APM-nya kalau cukup mumpuni terus saya nggak usah pakai App Dynamic lagi dan lain-lain gitu. Baik, saya kira pertanyaannya cukup jelas, Pak Amiro. Mungkin silakan dibantu jawab. Oke, baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk web application yang ada di Cisco Meraki Pak, ini sebenarnya lebih melihat availability dari aplikasi tersebut, dan dia akan melihat tidak hanya dari segi web application, tapi dia juga melihat dari sisi LAN, dari sisi WAN sampai ke sisi server. Jadi kalau dibilang beda dengan App Dynamic, ya agak sedikit beda Pak. Jadi fungsi web application performance di Meraki ini lebih membantu IT admin untuk melakukan troubleshoot, untuk menemukan titik permasalahannya ada di mana. Dan itu kan yang dilakukan di App Dynamic juga Pak, justru di breakdown untuk melihat masalah aplikasi ada di mana, itu kan salah satu justru kita pakai App Dynamic buat itu kan. Betul Pak, cuman itu tidak akan sedetail dengan App Dynamic sih Pak, dari segi informasinya. Iya. Jadi kalau ini saya bisa lihat nih, misalnya problem point-nya ada di server, client, LAN, WAN gitu. Tapi kalau kayak App Dynamic kan setahu saya kalau misalnya sampai di server, saya bisa ngelihat sampai ke query database-nya, sampai ke line source code mana yang bermasalah. Kalau ini nggak bisa ya Pak ya? Enggak Pak, beda Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Tadi ada pertanyaan kedua kalau nggak salah Pak ya? Wah, bukan dari saya sih, bukan. Oh bukan, oke baik. Bukan, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman untuk pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk question and answer kita tutup dulu. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, minta tolong Bapak Ibu bisa put di feedback form. Nanti kita akan follow up langsung ke Bapak Ibu sekalian berdasarkan dari feedback form yang ada. Baik. Berikutnya adalah Santi, apakah sudah bisa di-share San untuk feedback form-nya udah ya? Halo Santi. Oke, saya lihat sudah ada untuk feedback form-nya. Minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi feedback form-nya. Baik, berikut saya akan share. Tadi mungkin sempat di-mention ya Pak ya, promo ya dari kami. Saya akan coba share promo dari MII. Pak Mario, apakah kelihatan Pak? Ya, kelihatan Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, regarding untuk event ini, kita dari MII akan memberikan promo bundle Meraki ya Pak ya. Jadi ada firewall MX dan untuk MR. MR ini udah WiFi 6 tentunya. Dan periode promonya ini sampai dengan 15 Juli 2021. Baik. Oke. Nah, jadi promo pak bundle-nya adalah 1 unit MX64-HW dan 2 unit MR36-HW. Kita pakai banding promo seharga 28 juta Pak, 28 juta saja. Dan promo ini berlaku sampai dengan 15 Juli 2021. Dan bagi yang Bapak Ibu melakukan place PO, 5 PO pertama selama promo ini,
akan mendapatkan e-voucher masing-masing senilai Rp2 juta. Promo ini exclude tax Pak ya, price-nya, kemudian juga exclude implementasi dan maintenance. Jadi mungkin nanti jika ada yang berminat, silakan hubungin saya, sudah ada nomor kontaknya, ada emailnya, dan ada nomor handphone saya. Oke, untuk Meraki MX sendiri, di sini kita sudah memberikan license selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Jadi selama 3 tahun untuk MR36 sama MX64-nya udah tercover license-nya. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi dengan harga 20-an juta. Bapak Ibu sudah bisa build networking, sudah bisa build security juga, gitu kan. Apakah promo saya kurang jelas slide-nya? Ada yang komen kayaknya. Pak Mario, sudah cukup jelas ya Pak ya slide saya? Sudah jelas Pak Rudi. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk MR36 adalah Wi-Fi stick indoor access point. Kemudian tadi yang MX64 mungkin tadi Pak Mario sudah sebutkan spesifikasinya ya. Jika ingin diskusi lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa kontak saya ataupun bisa misalnya menginginkan ada quotation resminya, bisa juga kontak saya. Itu untuk promo dari kami. Mungkin minta tolong Bapak Ibu untuk bisa mengisi feedback form ya. Baik, sekarang berikutnya adalah kita masuk ke sesi untuk door prize ya Pak, Bapak Ibu ya. Door prize, kita akan ambil 3 orang winner untuk door prize. Oke, saya akan coba share screen kembali. Oke, Pak Mario, apakah sudah kelihatan untuk aplikasi Wheel of Name-nya? Belum Pak Rudi, di saya belum kelihatan. Belum ya? Oke, mohon maaf. Coba reshare ulang lagi. Bagaimana Pak? Sudah belum ya? Saya sih belum muncul ya. Tekan WhatsApp-nya Mas Rudi. Oh, baik. Baik, kalau sekarang? Nah, ini sudah kelihatan. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan mulai untuk ambil pick 3 winner ya untuk pemenang door prize kali ini. Jadi masing-masing winner akan dapat e-voucher sebesar 200.000. Baik, kita akan mulai. 1, 2, 3. Bagi yang namanya tertera, mohon info di cek box ya Pak. Dari PT Parker Metal Treatment Indonesia, Bapak Adam Prawitsya Anugrah, apakah ada? Saya nggak bisa lihat chat box. Saya minta tolong Lala mungkin lihatin chat box. Oke, sebentar. Pak Adam, Atas apa? Bapak Adam nggak ada ya? Pak Adam panggilan pertama,
Bapak Adam panggilan kedua, Bapak Adam panggilan ketiga. Oke, saya remove. Nggak ada, Mas. Saya mulai kembali. Bapak Gilang Daska Bima dari PT Astra Honda Motor, apakah ada? Nggak Silakan ada juga sih, Bapak. di chat box. Nggak ada ya? Belum ada. Mm-mm. Oke, kalau belum ada ataupun Mac juga bisa. Kalau nggak ada, oke. Bapak Gilang panggilan pertama, Gilang panggilan kedua, Bapak Gilang panggilan ketiga. Baik, saya remove. Oke, sekarang saya ulang lagi. Bapak Nur Idam Ramdana dari PT Yachiyo Trimitra Indonesia, apakah ada? Nggak ada, Mas. Ada ya? Adanya Ramdhani, tapi ini Ramdhana ya. Ya, Ramdana. Baik, Ya, Bapak Nur panggilan pertama, Bapak Nur panggilan kedua, Bapak Nur panggilan ketiga. Baik, saya ulang lagi. Mudah-mudahan ini ada orangnya. Bapak Teguh Sebastian di Bakti Tawurindo. Apa ada Bapak Teguh. Teguh. silakan Ada yang namanya Bapak Teguh aja, apa betul? Apakah Bapak Teguh dari Bali Tawurindo? Ini di Betul, Pak, chat ya, ada bilang hadir ya. Di chat boleh? Ya, ada bilang hadir. Boleh coba unmute, Pak? Iya, hadir, Bu. Baik, Oh, Bapak iya. Teguh, selamat. Terima kasih, Bapak Pak dari Teguh. Bali Tawurindo ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Teguh. Berikutnya pemenang yang kedua. Mulai lagi. Pak Andi Rumawandi dari PT Lautan Luas, apakah ada? Ya, ada Pak. Ada. Baik, terima kasih Pak Andi buat pemenang kedua. Selamat Pak Andi. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini saya remove. Baik, sekarang pemenang ketiga yang terakhir. Bapak Dodi Chandra Sitorus dari PT Inalum. Apakah ada? Nggak ada ya. Nggak ada. Saya coba panggil ya, Bapak Dodi. Panggilan pertama, Bapak Dodi panggilan kedua, Bapak Dodi panggilan ketiga. Oke, saya ulang lagi. Berikutnya. Bapak Torik Bashir dari PT Sepatu Bata, apakah ada? Ada nih. Pak Tarik Bashir, boleh coba direspon? Hadir, hadir. Baik, selamat Pak Tarik Bashir. Selamat. Terima kasih, selamat, baik. Voucher. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk door prize kita sudah laksanakan, kemudian kita akan pilih dua pemenang ya untuk question. Mungkin Kala bisa bantu announce dua winnernya lah. Sebentar Mas. Baik. Oke, untuk yang pertama dengan Pak Ardi ya. Pak Ardi tadi yang menanyakan soal license dan lifetime tadi ya. Dia kayaknya sempat diskusi juga tadi ya secara langsung. Selamat kepada Pak Ardi. Kemudian yang kedua
dengan TRIPA Conference ya, yang tadi menanyakan soal kompatibilitas dengan router 4431. Selamat kepada TRIPA Conference. Ini TRIPA juga Conference mungkin yang tadi nanya Bu ya. Laila ya, Bu Laila kalau nggak salah ya tadi ya. Ya, dengan Bu Siti Nur Laila ya, mohon maaf Ibu. Oke. Selamat kepada Ibu Siti. Oke. Ya, Baik, itu selamat orangnya. selamat buat para winner ya. Minta tolong untuk para winner harap menginformasikan nomor OVO di chatbox. Jadi nanti e-fotonya berupa OVO, mohon diinformasikan nomor OVO di chatbox sebagai dokumentasi kami untuk melakukan pemberian hadiahnya nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk mengisi feedback form. Nanti kita akan coba membalas semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian di chatbox. Kalaupun nanti tidak kita jawab di question answer box, mungkin nanti kita akan coba follow up by email berdasarkan feedback form yang ada. Dari saya cukup sekian. Minta tolong sekali lagi saya ingatkan buat para winner harap menginformasikan nomor OVO-nya di chatbox supaya kami bisa mendokumentasikan nomor tersebut untuk pemberian hadiahnya. Mungkin untuk Pak Mario, mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, silakan hubungi kami baik dari tim MII atau langsung ke saya apabila ada pertanyaan lebih lanjut yang mau diskusi secara teknis lebih detail. Kita akan libatkan juga dari tim teknis nantinya. Terima kasih atas waktunya sudah join di sesi kali ini. Saya atas nama Cisco Indonesia mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mario. Baik, saya closing untuk event kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan event ini. Semoga event ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa memberikan informasi yang cukup informatif kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan ini saya tutup untuk closing untuk event ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di event MII berikutnya. Mana masukin apa? Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong. Remember that I told you I found a way back home. Never let you go. You run away from me. Even when I'm all alone, you get hold of my hand. I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, but your love is all that I know. Baby, you just stay who you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go,
I'll never leave your side. You will never be alone. Even when we go through changes, even when we're wrong. Remember that I told you I'll find my way back home. 소중 시간이 있어 선명한 떠올라 긴 맘속에 가끔 살아 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁을 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 회복해 세상을 뒤집어 찾으려 해 좋아하는 이야기를 No, I won't never as long as you're 내가 부른 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when we go through changes Even when we roll Remember that I told you I found my way back home